Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat-sahabat mahasiswa? Hari ini kita akan membahas tentang statistik deskriptif. Yang pertama adalah tentang definisi statistika. Statistika adalah ilmu mengumpulkan, mengolah, meringkas, menyajikan, dan interpretasi data untuk dasar pengambilan keputusan. Selain definisi dari statistika, ada yang namanya populasi. Populasi adalah seluruh objek penelitian, dan sampel adalah data yang diambil dari populasi. Kita lihat pada contoh, populasi seluruh siswa kelas 10. Kelas 10 yang terdiri dari kelas A, B, C, D, dan E. Maka, apabila kita akan mengambil sampel dari populasi ini, sampelnya misalnya saja siswa kelas 10A, atau sampelnya siswa kelas 10B, dan seterusnya. Maka, kesimpulannya adalah populasi adalah seluruh dari siswa kelas 10 dan sampel adalah bagian dari populasi, atau populasi adalah seluruh objek penelitian. Setelah itu, kita masuk ke data dan variabel. Data ada perbedaan dengan datum. Apa sih perbedaannya? Datum adalah informasi atau keterangan yang diperoleh dari suatu pengamatan, bisa berupa angka, simbol, ataupun bahasa. Sedangkan data adalah sekumpulan datum. Dan variabel adalah karakteristik data yang menjadi perhatian. Kita lihat pada contoh. Misalkan variabelnya adalah hasil belajar. Datum adalah nilai matematika per siswa. Di sini ada diambil 5 siswa, di antaranya Ali, Ana, Andi, Lia, dan Lina. Datum adalah nilai yang didapat per siswa, 80 untuk Ali, 70 untuk Ana, 90 nilai dari Andi, 60 nilai dari Lia, dan 80 nilai dari Lina. Sementara kumpulan dari datum ini disebutlah data. Kemudian, data menurut skala pengukuran dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah nominal. Sifatnya hanya membedakan antara kelompok saja. Misalkan untuk membedakan jenis kelamin ataupun jurusan atau prodi. Yang kedua, data ordinal. Selain memiliki sifat nominal, juga menunjukkan peringkat. Contohnya, tingkat pendidikan SD, SMP, SMA. Maksudnya seperti apa? Misalkan kalian kasih simbol SD 1, SMP 2, SMA 3, angka 1, 2, dan 3 itu hanya menunjukkan peringkat, tidak menunjukkan nilai. Hanya menunjukkan peringkat bahwa 1 adalah peringkat ataupun jenjang SD, 2 adalah jenjang SMP, dan 3 adalah jenjang SMA. Kemudian yang ketiga adalah data interval. Selain memiliki sifat data ordinal, juga memiliki sifat interval. Antara observasi dinyatakan dalam unit pengukuran yang tetap. Contohnya adalah nilai tes. Misal, nilai matematika siswa antara nilai 41 sampai 50. Nah, itu namanya data interval. Yang terakhir adalah rasio. Selain memiliki sifat data interval, skala rasio memiliki angka 0 dan perbandingan antara dua nilai yang mempunyai arti. Contohnya adalah pengukuran suhu badan ataupun temperatur, pengukuran berat badan, tinggi badan, dan lain sebagainya.
Selain data menurut skala pengukuran, data juga dibagi menjadi dua menurut jenis datanya. Yang pertama adalah kualitatif dan yang kedua adalah kuantitatif. Perbedaannya adalah jika kualitatif berupa label ataupun nama-nama yang digunakan untuk mengidentifikasi atribut ataupun suatu elemen. Sementara skala pengukuran yang digunakan adalah nominal dan ordinal. Data kuantitatif menggunakan data selalu numerik dan skala pengukurannya adalah interval dan rasio. Selain jenis data menurut sifatnya, ada juga cara penyajian data. Di antaranya, ada yang disebut penyajian data dalam bentuk tabel, tabel satu arah, tabel tabulasi silang, dan tabel distribusi frekuensi. Yang pertama adalah contoh tabel satu arah. Hanya ada satu nilai dan banyaknya siswa. Seperti ini. Ini adalah contoh tabel satu arah. Kemudian yang kedua adalah tabel tabulasi silang. Ada nilai matematika berdasarkan kelas, jumlah siswa yang memiliki nilai atau yang mendapatkan nilai di bawah KKM, jumlah siswa yang mendapatkan nilai mencapai ataupun di atas KKM, dan banyaknya siswa. Kalau tadi kita bahas tentang tabel satu arah, di sini ada namanya tabel distribusi frekuensi. Perbedaannya apa? Kalau tabel satu arah hanya memuat satu nilai, sementara tabel distribusi frekuensi itu terdapat rentang nilai. Misalkan 41 sampai 50 sebanyak 2 siswa. 2 siswa ini tidak berarti nilainya itu hanya 41 dan 50, tetapi 2 siswa ini nilainya bisa saja 45, ataupun bisa saja 45 dengan 48, 49 dengan 42, dan lain sebagainya, yang nilainya itu masih pada rentan 41 sampai 50. Begitu seterusnya. Kemudian, penyajian data yang kedua yakni dengan cara grafik. Grafik terdapat grafik batang, grafik lingkaran, dan grafik garis, atau kita bisa sebut diagram batang, diagram lingkaran, dan diagram garis. Di sini ada contoh diagram batang. Bagi teman-teman ataupun sahabat-sahabat mahasiswa yang belum tahu bagaimana cara membuat diagram batang pada PPT, di sini saya akan menunjukkan, saya akan berikan slide yang kosong untuk membuat diagram batang. Kalian cari di sini ada menu insert, kemudian chart, di sini ada pilihannya, ada column. Kalian cari mana yang disuka, misal kita mau buat diagram batang yang seperti ini. Nah, dia akan muncul. Kemudian di sebelah kanan terdapat Excel yang kalian bisa masukkan. Misal seriesnya kita masukkan adalah nilai matematika, nilai IPA, nilai IPS. Kemudian di sini adalah nilainya. Misal nilai 60, 70, 80, 90. Kalau kalian mau membuat dalam bentuk frekuensi pun juga bisa, misalkan 61 sampai 70, 71 sampai 80, 81 sampai 90, 91 sampai 100. Bisa juga. Nah, nanti tinggal kalian masukkan nilai di sini. Misalkan nilai rentan antara 61 sampai 70 ada 5 siswa. Ada 6 siswa. Nah, kalian bisa masukkan seperti itu. Nanti setelah itu
ketika di close akan muncul tabel ataupun diagram batang seperti ini. Diagram batang seperti ini. Oke. Nah, ini kalau ada yang muncul dua seperti ini bisa kalian edit. Nah, ada menu editnya di sini. Klik edit. Nah, di sini ada yang salah. Klik edit, matematika, IPA, IPS. Ini bisa kalian hilangkan. Nah, agar lebih rapi. Seperti ini contohnya. Oke? Bisa dipahami kan? Selanjutnya, ini kita akan hapus, kita akan coba untuk membuat diagram lingkaran seperti ini. Caranya sama, insert, chart, kalian cari yang berbentuk lingkaran. Di sini ada banyak, contohnya misal kita mau pakai yang bentuk seperti ini. Nah, sama juga tinggal masukkan, misalkan nilai pelajaran IPA, matematika, terus IPS, PAI, di sini jumlahnya atau nilainya 80, 70, 80, enam puluh, atau di sini terlalu banyak ya, misalkan ini nilai untuk satu kelas jumlahnya 40 misalkan IPA yang sesuai KKM itu ada 10 siswa, matematika yang sesuai yang di atas KKM ada 20 siswa, terus IPA ada 5 siswa, PAI ada 5 siswa. Jadi dari 40 siswa, itu siswa yang mencapai nilai KKM pada mata pelajaran IPA ada 10 siswa. Seperti ini cara membacanya. Oke? Nah, tampilannya akan seperti ini, beda dengan yang ini. Jadi kalian bisa cari yang mana yang kalian suka. Kemudian sama juga ketika kita akan membuat diagram garis, insert, chart, line, kalian bisa pilih, di sini ada macam-macam, misal kalian pilih yang ini. Nah, dia akan muncul seperti ini, tinggal diganti kategori dan seriesnya. Oke, nanti kalau mau diedit bisa tinggal edit data. Ya, di sini bisa warnanya juga bisa dirubah-rubah. Gitu. Oke. Kemudian yang terakhir adalah tugas. Kalian bisa coba untuk membuat tabel distribusi frekuensi, diagram batang, diagram lingkaran, dan diagram garis dari soal yang saya sajikan di sini. Oke, selamat mencoba. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.